Yeay. Kita bahas film yang baru aja di 2024 ya tayang di bioskop tapi mungkin gak lama langsung tayang di Netflix. Kita sudah tahu berarti artinya apa ya guys. Jadi bisa langsung yang pengen tahu filmnya ada di Netflix. Dan ini adalah film horor Indonesia ya. Yang berjudul Kultus Iblis. Awas aja kepleset. Data typo ya Memang agak susah ya penyebutannya. Kultus Iblis. Nah, ini sinopsisnya berarti apa sih? Karena suatu keluarga yang tiba-tiba meninggal ya, ayahnya. Terus memiliki anaknya dari latar belakang dari keluarga ayahnya. Ya, sampai bela-belain datang ke kampung ya. Satu desa yang namanya Desa Rangu. Betul. Dan situ ada kejadian melatar belakang keluarganya karena kan cuma taunya ayahnya doang. Dia nggak tahu ibu gue siapa. Dan di sana mulailah ada kejadian. Betul. Bertemu dengan Mbah Jima. Rajima. Konsepnya adalah ini film tentang sekte kembali. Iya, nggak jauh-jauh ya dari sekte Bati. Ya betul. Karena di situ ada sebuah gua yang emang ya udah mereka mengerjakan atau melakukan ritualnya di situ di gua tersebut, Gua Bati. Oke. Dan gimana kesan kalian setelah nonton film ini? Gue bingung ngomong apa ya. Jadi ini kan ada pemeran ceritanya anak kembar gitu kan ya. Yang satu cewek, satu cowok. Namanya Raka dan Naya. Nah, Naya ini itu udah sering banget kita lihat di film horor seperti yang sebelumnya yaitu di Mangkujiwo. Dan yang aku lihat-lihat sih dari setiap film horor yang emang dia peranin, dia tuh perannya tuh ekspresif banget, terus kayak memang mendalami dari perannya. Cuma entah kenapa film yang dia perani itu kadang-kadang tuh alurnya tuh kurang matang dan kurang pas di kita gitu. Kayak secara alur, storyline yang buat kita tuh kayak sayang banget ya, sayang banget. Act-nya udah bagus nih dia nggak tahu yang lain gimana. Yang secara dia itu udah bagus, cuma ya banyak hal-hal yang kurang sehingga akhirnya ngebuat film ini juga mungkin tidak terlalu populer ya, gitu. Karena kebanyakan film-film sekte, film-film datang ke desa atau apa, karena banyak kali ya. Jadi mungkin sutradara bingung, aduh buatnya film apa lagi ya gitu. Iya, dan nggak ada sesuatu yang segar yang ditampilkan baru gitu kan. Ini kayak ada yang baru deh. Kayak menyamakan aja sama film-film yang lainnya yang memang menampilkan hal yang sama gitu. Dan memang mungkin bisa dibilang ya udah desa itu desa angker gitu kan. Utuh maybe malah. Angker dan mereka ya ibaratnya ya terjebak gitu. Ya kan berharap kan ada premis yang lain ya, yang kita yang penonton pengen tahu gitu. Ini kayak yang gitu. Premis yang baru ya kayak. Premis yang baru yang segar buat kita tonton. Yang kemarin kita nonton film Kereta ya, itu kan premis baru ya gitu. Iya. Mungkin maksudnya ini menariknya adalah mungkin sedikit menariknya adalah film ini tuh kayak ada pernikahan sedarah gitu. Jadi pernikahan sedarah dan akhirnya terjadilah alasan kenapa akhirnya mereka fisiknya fisik, terus mereka harus berarti kan karena bersekutu dengan setan jadi harus ada yang diberikan gitu. Jadi ya itu cuman hanya itu aja. Jadi sebenarnya itu bisa ya kita angkat bedanya itu doang sih. Iya, karena pernikahan satu darah ya tadi itu ya kayak karena fisiknya terus kenapa lah something gitu ternyata enggak. Cuma kayak titik-titik gitu. Jadi kayak ya udah cuma kita sekedar tahu aja. Iya, jadi memang yang di bagian itu sebenarnya kalau misalnya di highlight dan digarap dengan bagus itu bisa jadi sesuatu hal yang baru gitu, yang memang film Indonesia lain tuh belum ada yang mungkin belum ada ya yang menceritakan tentang incest gitu ya, yang perkawinan antar saudara ya, saudara-saudara. Karena gue senang ketika kalau yang ini ya dari beberapa film ini nih kayak yang jarinya lalu ada kupingnya gitu. Itu makanya ciri-ciri yang memang bisa mereka melakukan perkawinan. Perkawinan saudara gitu. Karena perkawinan saudara itu ketika terjadi itu akan anaknya ada kelainan-kelainan sendiri. Dan sebetulnya jadi alasan sendiri kenapa dia menumbalkan menjadikan tumbal anaknya. Iya, kurang. Dan muka-mukanya kan kalau kita film-film Smile gitu, mukanya yang
Iya. Kalau ini tuh yang ya oke, ya biasa aja lah gitu lah. Ya. Kan kalau pengabdi setan dia untuk mendapatkan anak Iya. ya gitu Iya, kan. betul. Nah kalau ini dia untuk ya mendapatkan kemakmuran di desanya. Jadi dia menyembah yang namanya iblis Bati ya. Betul. Oke. Bati gitu. Sekutuan Bati. Adegan Iya. apa yang menurut kalian yang terngiang di film inilah ya, yang menakutkan atau apa? Sebenarnya justru malah plot twist di akhir sih. Iya. Iya yang dimana Plot twistnya lumayan. nggak tahu bisa disebut plot twist atau enggak, tapi ternyata alhamdulillahnya ya film itu tuh nggak diakhiri dengan happy ending gitu, dan nggak gantung juga gitu. Keren sih. Sebenarnya endingnya tuh cukup memuaskan, cuma memang segala proses dari awal sampai akhirnya aja penggarapannya yang memang kurang matang kalau menurut aku gitu. Gue setuju, gue senang banget filmnya ini di endingnya tuh keren. Jadi kayak maksudnya di awal, tengah biasa, tapi bagus ditutup dengan sesuatu yang wow, yang yang kayak emang ini pas buat film gitu. ini gitu, ending yang pas gitu. Tapi kalau dari adegan ada beberapa part adegan yang lumayan buat dilihat sih. Yang dia motong-motong daging bayi. Iya. Walaupun ngeliat bayinya kayak gimana gitu, tapi ngeliat bentuk kaki yang dicacah gitu kan juga lumayan ya. Terus dimakan. Secara tidak langsung lo kanibal gitu. Makan sesama jenis kan. Lumayan kebayang sih maksudnya. Padahal kan hal yang kayak gitu kan masih masuk yang sensitif kan, Iya. ngebawa anak kecil, bayi, itu kan pembahasan yang sangat sensitif dibawa ke suatu film gitu. Makanya waktu kita nonton yang Jai Langkung Sandekala, itu ketika ada anak kecil yang yang diculik sama si hantunya atau apa, mengalami luka-luka kayak gitu, itu jadinya kan memunculkan suatu yang gimana gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalkan dari awal tuh kita udah lihat udah muncul kecurigaan kayak misalkan si Ayu udah mulai senyum gimana gitu kan. Itu tuh sebenarnya udah bisa jadi hal yang mencurigakan buat kita juga sebenarnya di awal, kayak dia sebenarnya nggak baik nih. Cuma kan emang si cowok ini kan kayak pengen cari tahu gitu silsilah karakter Sugeng ini tuh kayak masih mau memastikan ini benar nggak sih sama desa ini, atau emang benar nggak sih ini keluarga gue gitu. Jadi untuk menolong atau melakukan action sesuatu dia mikir lagi, belum langsung tek ya. Tapi yang masih aku tanyakan adalah jadinya mayat ayahnya tuh kemana sih? Iya. Kan katanya kan kalau yang dibilang dimakan nih. Kayak dia cuma buat perantara aja, abis itu kayak udah ngilang gitu. Kan katanya kan ke dimensi lain, tapi nggak tahu sih itu benar. Maksudnya dia bilang si yang ibu-ibu yang disangkanya gila di awal itu, yang nyembur itu, dia kan bilang kalau misalkan semua orang yang itu pasti akan ditarik ke dimensi lain, katanya sih gitu. Mungkin dimakan kali kan sama si nenek gombel. Iya, padahal mayat ayahnya tuh menjadi alasan utama mereka datang kan. Tapi malah kayak mayat ayahnya nggak dapat kejelasan dan kayak udah ngilang gitu aja gitu, kayak nggak ada pembahasan lagi. Lagi juga endingnya juga sempat. Iya, endingnya juga nggak ada yang meneruskan ya. Iya, jadi memang udahlah kita selesaikan saja lah. Aku nangkepnya malah kayak yaudah namanya sekte iblis pasti akan berlanjut sampai pengorbanan generasi generasi berikutnya, pemimpin berikutnya. Iya, dan satu gua mati semua gitu. Iya lagi saling membunuh. Oke, rating langsung. Ya, rating film ini berapa? Karena kalau kita membahas tentang yang kekurangan banyak kan gitu, kita langsung aja ke rating. Kayak tadi juga udah kebahas juga. Benar sih, benar kebahas. Gue sebenarnya gue mau kasih nilai 2 gitu, tapi karena berhubung ini ada endingnya bagus ya, endingnya bagus, lalu gue seneng ada sedikit yang dia tiba-tiba ada orang datang gitu, jadi gue kasih nilai 4 di film ini, 4 dari 10. Kalau gue sama 4/10, dari awal pun langsung kebayang 4 gitu. Jadi 4/10 tadi. Iya. Berapa guys? Ada lagi? Kayu. 5/10 karena aktingnya si Yasmin. Yasmin ya, siapa sih nama? Yasamin Yasam gitu. Wow, keren sih di sini, kayak better gitu dari yang film sebelumnya sampai ke film-film selanjutnya. Dia horor tuh membaik sih, kayak keren banget. Sebenarnya gue rasa nilai 4 juga gara-gara dia. Iya kan? Gitu dia setuju untuk memberikan obat Iqbal Dinda.
Gue ngasih nilai 5 lah, 5/10. Gue gak ngerasa takut nonton film ini. Yang pertama sih itu. Terus kayak buru-buru banget sih sebenarnya film ini tuh. Kayak ya udah dibuat untuk gimana caranya biar kayak ending gitu. Terus juga ya apa lagi ya, paling nggak ada yang kayak story belakang kenapa harus seperti ini dan ini aja sih. Kan kenapa lu harus nyembah gitu kan, kenapa harus nyembah gitu sih, paling kayak gitu-gitu. Aku 3/10. Lu dia kalau nggak suka sama film itu emang. Ini pasti suka banget ya. Iya. Yo. Tapi yang pasti mungkin dari film ini kali ya. Jadi filmnya mungkin kurang di research lebih dalam kali. Iya, Kalau research lebih dalam karena mungkin kayak buru-buru jadi akhirnya ya bisa adanya. Iya. Iya. Sekte ini ada persekutuan ini nih. Ada masalahnya gitu. Jadi ini selesai gitu. Iya, pemilihan tempat syutingnya juga kurang padahal- mendukung menurut aku. padahal bagus ya. Beberapa tempat ya, Iya. kayak tempat kayak Iya dia sih. jalan atau apa gitu, kayak kurang aja. Ya, sip. Semoga next film berikutnya kita bisa memberikan penilaian yang bagus ya gitu. Tapi ini harus Iya, juga- yang membantu teman-teman itu ya. Ataupun teman-teman kayak ternyata ada scene kayak gini ngejelasin ini, itu juga bisa langsung komen aja. Yes. Oke, sip. Teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye.